profil ASN kita dengan penyebaran instansi pusat sebanyak 22% dan 78% itu komposisi ASN, terdiri atas 9% PNS dan 16% P3K. Nah, sekarang ini Bapak sekalian, kita atas saran Presiden mengeluarkan formasi terbesar selama 7 tahun terakhir. 2,3 juta formasi terdiri dari 1,8 juta kita selesaikan yang honorer. Dan untuk pertama kalinya fresh graduate kita menghadap Presiden waktu itu supaya ada formasi fresh graduate yang cukup besar, kurang lebih hampir 600.000 fresh graduate. Karena beberapa kali Pak Irjen kami dikomplain, Pak Menpan, ini kok bertahun-tahun yang diselesaikan hanya honorer. Emang Indonesia itu republik honorer. Kami yang baru lulus punya kompetensi, siap bertarung, ini kami nggak pernah diberikan formasi. Maka tahun ini kita berikan formasi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tolong cek formasi ke BKD-nya. Bapak jangan hanya serahkan saja. Ini biasanya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, nggak sempat ngecek detail. Arahan Bapak Presiden, formasi kita selanjutnya kita fokuskan ke talenta digital. Karena banyak sekali kegiatan kita yang ke depan harus mengarah ke program yang mengarah ke digitalisasi. Yang kemudian yang kedua fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin masalah tenaga non ASN di instansi pemerintah diselesaikan, kemudian talenta-talenta digital juga kita selesaikan. Termasuk auditor. Ini karena hampir kabupaten kota ini kekurangan auditor, Pak PJ. Sehingga tata kelolanya kadang agak ada kendala karena auditornya nggak ada. Kesempatan Bapak Ibu sekarang ngusulkan auditor. Ya, ngusulkan auditor ke kami. Karena ini masih ada waktu untuk perbaikan di BKN. Rugi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak tidak ngusulkan auditor karena tahun depan belum lagi ada kesempatan. Nah bedanya Pak PJ, Pak Inspektorat tahun ini dan tahun kemarin, kalau tahun kemarin kita rinci satu-satu. Sekarang kita beri kewenangan ke provinsi, bupati, wali kota untuk mengusulkan apa sesuai keperluan prioritas mereka. Nah itu bedanya. Sehingga Bapak Ibu diberi kewenangan sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi jangan lupa auditor itu Bapak masukkan. Termasuk talenta digital. Nah 200.000 formasi ini untuk IKN. Presiden perintah ke kami 200.000 formasi untuk IKN. Jadi luar biasa, sehingga ini karena Presiden belajar keterlambatan kota-kota baru di dunia, ibu kota negara baru yang tidak segera terisi seperti Canberra dan lain-lain, karena tidak dipersiapkan ASN-nya. Maka kami diperintah Presiden untuk membuat simulasi secara detail, siapa yang akan pindah, eselonnya siapa dan seterusnya, termasuk mempersiapkan 200 ASN, baru yang fresh graduate, punya talenta digital, pindah ke IKN. Ini malah banyak yang ngirim surat ke saya, Pak PJ, tidak termasuk dalam skema itu, pengen pindah ke IKN. Karena yang pindah di pionir akan dapat tunjangan pionir. Nah, eselon 2 kira-kira dapat tambahan tunjangan bisa 30-40 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tergantung apakah tukin di kementerian awalnya sudah 100% atau 30%. Jadi tunjangan pionir ini dan teman-teman yang akan pindah ke IKN di tahap awal, dia akan mendapatkan rumah apartemen yang sangat bagus dengan luasan 90 meter. Ini memang yang as-sabiqunal awwalun dapat tunjangan banyak, yang kedua nggak dapat tunjangan. Nah, maka banyak yang pengen pindah. Jadi nggak benar IKN kosong, itu daftar ke kami ini semangat semua mereka. Dan di sana dijamin sehat, tidak polutif. Bahkan anak-anak muda, tim dari PU yang sekarang ada di IKN, mereka tidak mau pulang ke Jakarta. Mereka tidak lagi ngantri mobil, tidak polutif. Sekolah-sekolah internasional sedang disiapkan dan ini adalah bagian dari proses pemindahan yang kami terus diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan skenario. Nah, Bapak sekalian saya hormati, yang digitalisasi ini tadi diminta. Digitalisasi ini masih dimaknai oleh pembuatan aplikasi. Ganti bupati, aplikasi baru. Ganti sekda, aplikasi baru. Ganti kepala dinas, aplikasi baru. Kenapa? Karena setiap pejabat baru vendor mendekati. Menyampaikan bahwa ini sistem paling bagus, paling hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Ribuan aplikasi kadang tidak terhubung satu dengan yang lain. Hasil audit BPKP, Pak Irjen, Pak PJ Gubernur, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, aplikasi kita tidak terhubung bukan hanya antar kementerian, tapi ditemukan tidak semua, antar dirjen tidak sambung. Bahkan antar direktur tidak sambung. Maka ini harus diakhiri dan Presiden telah memerintahkan kita tidak boleh lagi membuat aplikasi baru. Dan Presiden telah memerintahkan kepada kementerian lembaga, kabupaten kota, diminta membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan tadi.
Kalau Bapak Ibu nanti misalnya dari 200 layanan, itu saya lihat di Banyuwangi, Surabaya sedang bertahap, dari 200 aplikasi tinggal satu portal, termasuk sehingga dengan begitu tinggal SSO-nya nanti tinggal masuk, sehingga rakyat tidak sulit. Nah, yang dulunya masyarakat harus mengakses aplikasi yang rumit, yang panjang. Nah, target kita ke depan dengan SSO satu portal, layanan yang kompleks panjang, ke depan tidak lagi karena simple, tidak ada lagi orang fotokopi dan lain-lain. Kemarin kita sepakat dengan Pak Mendagri, dan juga Kominfo, insya Allah kalau ini selesai di GovTech-nya, di Mei Bapak Ibu untuk dapat IKD tidak perlu ke kelurahan, ya tidak, cukup pakai biometrik, Bapak cek nanti IKD-nya langsung keluar. Tapi belum semua kita tentukan wilayah yang siap yang mana. Kalau Jawa Timur misalnya siap, bisa dijadikan Pak Tomsi pilot project pertama untuk IKD dengan biometrik. Inilah platform yang dicita-citakan Bapak Presiden yang kami sampaikan di rapat kabinet, kemudian beliau setuju. Ini contoh portalnya layanan yang ada di Estonia. Di Estonia mensurvei dari ratusan layanan ada 10 layanan yang diinginkan jadi prioritas paling banyak dipilih. Apa? Pertama, oh ternyata bagaimana kalau saya menikah? Karena satu-satu yang tidak bisa didigitalkan itu menikah, yang lain boleh. Kira-kira gitu. Yang lain boleh. Yang kedua adalah bagaimana kalau saya melahirkan dan seterusnya. Inilah yang diharapkan kita ke depan, karena selama ini web kita masih isinya kalau dibuka, fotonya bupati, fotonya kepala dinas, fotonya kabak. Nah, di negara-negara maju tidak ada lagi foto menteri, tidak ada lagi foto yang lain, kecuali langsung layanan. Nah, sekarang ini yang tengah sedang disiapkan bersama. Kita rapat siang malam ini. Kebetulan Menpan RB diminta mengkoordinasikan ini oleh Bapak Presiden sejak kami menjabat waktu itu. Saya sadar saya ini tidak punya kemampuan teknis digital. Saya tidak punya. Cuman kami punya pengalaman waktu menyelesaikan LKPP, maka Presiden meminta kami untuk mengkoordinasikan ini. Karena kami tidak punya kemampuan teknis ini, di berbagai kesempatan saya sampaikan, alhamdulillah datang Pak Tony Blair ke kantor. Saya ceritakan di mana-mana. Pak Tony Blair meyakinkan kepada saya, tidak ada pilihan lain Pak Menpan untuk melipat gandakan pencapaian suatu negara kepuasan rakyat kecuali digitalisasi. Karena Pak Tony Blair punya pengalaman mentransformasi digital di Inggris, dan maka negara persemakmuran termasuk Australia dan lain sukses melakukan ini. Dan akhirnya saya dibantu oleh timnya Pak Tony Blair. Jadi sekarang saya di kantor dibantu oleh tim Tony Blair Institute untuk membantu saya. Dan tim Korea Selatan juga tim yang lain. Karena kata orang hebat itu, orang yang pintar itu bukan orang yang tahu segalanya, tapi orang yang menempatkan orang pintar di sekitarnya. Nah, Pak Bupati boleh nggak tahu digital? Misalnya Bupati PJ Pamekasan, PJ Bangkalan, dan seterusnya, enggak apa-apa. Tapi goodwill-nya ada. Nah, maka jalan. Nah, setelah kita lihat dari seluruh negara yang transformasi digitalnya sukses, Inggris, Swedia yang top semua, kami paparkan Presiden, oh ternyata kita perlu GovTech, Government Technology. Apa itu GovTech? GovTech itu adalah institusi yang membantu untuk mendigitalisasi, menginteroperabilitaskan layanan antar pemerintahan. Karena selama ini pemerintah ini antar kementerian susah sekali karena punya konsultan masing-masing, punya tukang masing-masing. Nah, ternyata Inggris juga mengalami kendala yang sama. Inggris punya lebih dari 1000 web service, maka bikin GovTech. Ini kita lihat di Inggris. Nah, Inggris, coba saya lihat bedanya Inggris, Estonia dan lain-lain, sampai tadi paparkan di sini. Supaya besok dengan penjelasan ini Bapak Ibu Bupati dan anggota DPRD tidak perlu perjalanan dinas ke Inggris dan Estonia. Nah, cukup di copy ini saja. Saya minta yang slide yang cukup kompleks. Inilah kendalanya, hampir sama. Maka kita punya story yang hampir sama, yang targetnya ke depan bisa kita beresin. Bapak sekalian kami hormati. Nah, saya ingin kembali ke yang tadi. Ada nggak yang slide yang apa kelebihan Inggris dan seterusnya? Kalau nggak ada nggak apa, teman-teman di Nah, kita ingin menginteroperabilitaskan berbagai layanan dan tahapan-tahapan telah kita buat karena Presiden maunya detail. Inilah tahapan di 2023, percepatan transformasi digitalnya target kita beres. Kemudian jangka pendeknya juga sama, jangka menengahnya sudah kita buat. Tapi Indonesia baru mengerjakan ini belum tuntas semua. Kita indeks kita di PBB di dunia, di EGDI kita sudah naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Sebuah pencapaian yang sangat besar di tingkat internasional. Dan ini kita lihat Bapak sekalian, kalau ini naik, maka ke depan targetnya ada banyak program pembangunan termasuk Musrenbang ini bisa diakselerasi dengan cepat. Kalau Jawa Timur, kabupaten kotanya Pak, ini sudah digitalnya jalan, ini akan melompat pencapaiannya. Ini contoh di India.
India, ini besok kita akan ke India karena kita ketemu tim di sana dengan Tony Blair Institute. Program 47 tahun Bu Untari itu hanya dicapai 7 tahun. Program 47 tahun India itu cukup disampai perencanaan pembangunan nasionalnya tercapai 7 tahun. Kenapa? Digital payment-nya jalan, digital ID-nya oke, digitalisasi interoperabilitas antar kementeriannya jalan, sehingga tidak perlu 40 tahun, cukup 7 tahun.